Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan dan hidayahnya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu di masjid-masjid Allah, di salah satu masjid Allah yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang kemarin yang berkaitan dengan kitab Al-Kabair. Kemarin saya menyampaikan bahwasanya diperbolehkan seorang suami atau istri berdusta ya kepada pasangannya. Yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ummu Kulthum ya binti Uqbah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in minal kadhibi illa fi thalath. Aku tidak pernah mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada seseorang untuk berdusta ya kecuali pada tiga hal. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la a'udduhu kadhiban. Ya, tidaklah termasuk berdusta. Ya, tidaklah termasuk sesuatu dikatakan dusta atau orang pendusta. Yang pertama adalah ar-rajulu yuslih bainan nasi, yaitu seseorang yang ingin memperbaiki hubungan orang yang berseteru. Ya. Yaqulu al-qawla wa la yuridu bihi illa al-islah. Dia mengatakan sesuatu, ya, tidaklah perkataan tersebut melainkan ingin adanya perbaikan antara keduanya. Ya, kemudian warrajulu yaqul fil harb, dan seseorang yang berkata pada peperangan. Warrajulu yuhadditsu imra'atahu wal mar'atu tuhadditsu zawjaha. Ya, yang dikatakan salah satunya adalah yaitu seorang suami yang berkata kepada istrinya dan seorang istri yang berkata kepada suaminya. Nah, di sini ada perincian di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan hadis di atas adalah yang berkaitan dengan suami berdusta pada istri atau istri berdusta kepada suami, yaitu dusta yang menjadikan keduanya itu menambah rasa cinta. Ya, dusta yang keduanya yang pertama menambah rasa cinta. Ya, beliau mengatakan wa amma kadhibuhu li zawjatihi wa kadhibuha lahu fal muradu bihi fi idharil wuddi wal wa'di bima la yalzamu nahwu dzalik. Adapun dusta dan bohong kepada sang istri atau sebaliknya, yang dimaksud adalah dusta untuk menampakkan besarnya rasa cinta atau janji yang tidak mengikat. Ya, atau yang sejenisnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu sifatnya tauriyah. Yang diperbolehkan adalah tauriyah. Tauriyah itu adalah menyembunyikan sesuatu ya, yang diucapkan itu tidak sama dengan yang dia maksud. Ya. Akan tetapi itu tidak berdusta, tidak berbohong. Ya. Sebagaimana ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala diajak untuk berpesta bersama berhala-berhalanya. Nabi Ibrahim mengatakan faqala inni saqim. Sesungguhnya aku sakit. Padahal Nabi Ibrahim sehat waktu itu. Ya. Apakah Nabi Ibrahim berdusta? Tidak. Yang dimaksud Nabi Ibrahim sakit adalah sakit hati. Sakit hati, ya, Allah yang menciptakan kita, malah Allah yang diduakan. Sakit hati mereka menyembah patung-patung. Ya. Nah, jadi misalkan sebagaimana yang contoh yang saya katakan kemarin, yaitu misalnya, tapi jangan sering-sering ya, takutnya jadi kebiasaan.
Misalnya ngopi ya, habis dari masjid kok lama Mas? Iya, dari masjid. Tidak gitu. Ya, padahal habis dari masjid ngopi dulu. Ya, ini tidak mengapa, asalkan jangan berdusta. Kok lama Mas? Iya, dari masjid tadi zikir, padahal nggak zikir. Nah, ini dusta. Kalau antum misalkan, ya bilang aja dari masjid. Ya, ngapain di masjid? Biasalah di masjid ngapain? Ya gitu aja. Ya, tapi jangan disering-seringkan untuk membuat tauriyah seperti ini. Mengapa? Takutnya menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan tauriyah, itu seseorang ya tidak dalam kondisi genting pun akan mulutnya terbiasa untuk berdusta. Ya. Nah, ya misalkan seperti untuk menampakkan cintanya, masya Allah, kamu itu wahai istriku ya adalah wanita yang tercantik. Padahal ya enggak. Ya, masih ada yang lebih cantik. Ya, kata-kata yang tercantik di sini dusta dia. Ya, dia bohong. Tapi untuk menampakkan kecintaannya ini diperbolehkan. Ya. Atau misalnya, ya, kamu itu satu-satunya yang aku cintai. Ya, kamu itu satu-satunya yang aku cintai dari kalangan manusia yang masih hidup saat ini. Misalnya, saat ini ada kata-kata apa? Saat ini, saat berikutnya itu lain lagi, sudah. Jadi janji yang tidak mengikat itu diperbolehkan. Ya. Ya, jadi akan tetapi ada dusta yang diharamkan, dusta suami kepada istri atau istri kepada suami. Itu dusta secara mutlak. Misalnya, apalagi dusta tersebut sampai memudaratkan pasangannya. Misal, wis gajian Mas? Belum. Padahal sudah. Ya, dapat berapa Mas? Misalkan dia dapat gaji misalkan sehari ini 200. Yes, cuman 100 ini Dik. Ini tidak boleh. Ya, tapi tidak selayaknya istri menanyakan itu. Tidak selayaknya istri menanyakan itu. Ya. Setidaknya misalkan karena kewajiban bagi seorang suami menafkahi istri itu hanya pada yang pertama adalah pakaian, tempat tinggal sama makanan. Kalau sudah diberi pakaian, diberi tempat tinggal, maksudnya bukan diberi tempat tinggal di sini tidak wajib membeli rumah, tapi menyiapkan tempat tinggal untuknya, baik ngontrak, ngekos atau yang lainnya. Dan yang ketiga adalah makan. Itu sudah kewajiban. Adapun sisanya adalah sunnah. Misalkan memberikan makan, memberi makan cemilan atau yang lain atau apa, itu hukumnya apa? Sunnah saja, termasuk ihsan. Adapun yang wajib yang seandainya kita tidak lakukan adalah berdosa pada 3 hal ini. Ya. Nah, Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan masuk ke bab berikutnya, babun ma jaa fi ikhlafil wa'di. Bab yang berkaitan dengan pengingkaran janji atau mengingkari janji. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ikhlaful wa'di minal kabair. Mengingkari janji termasuk dosa besar. Wa huwa ala naw'ain. Yang mana yang demikian mengingkari janji ini memiliki dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, an ya'ida wa min niyyatihi an la yafya. Dia berjanji tapi dalam hatinya dia sudah pasti akan mengingkari. Pertama kali janji dia sudah berniat untuk mengingkari. Ya, wa hadza asyarrul khalqi. Ini adalah seburuk-buruk orang. Walau qala af'aluhu insyaallah ta'ala wa min niyyatihi alla yaf'ala kana kadziban. Walaupun dia mengatakan insyaallah saya kerjakan, padahal dalam hatinya dia tidak mau mengerjakan. Ya. Dalam hatinya dia enggak mau mengerjakan, tapi dia mengucapkan insyaallah. Ya, maka orang ini termasuk apa? Berdusta. Ya, termasuk orang yang mengingkari janji. Ini orang yang pertama. Adapun orang yang kedua, an ya'ida ma'an niyyatihi an yafiya thumma yabdu lahu fayukhlaf min ghairi udhrin lahu fil khulaf. Ada orang yang berjanji dan dia berniat untuk memenuhinya. Kemudian setelah dia mampu untuk memenuhinya, dia enggan untuk memenuhinya tanpa adanya uzur.
Ya, misal dia berjanji akan, kalau misalkan nanti insya Allah kalau saya dapat rezeki nanti antum saya kasih, saya traktir misalkan makan, dapat rezeki. Ya, antum mampu untuk mentraktir dia dan dia ada waktu kosong dan antum juga ada waktu kosong. Antum nggak mau mentraktir dia, ini janji kan? Ya sudah, biarkan aja. Ini juga termasuk apa? Termasuk kedustaan. Ya, tapi yang pertama tadi lebih parah. Ya. Parahnya kenapa? Dia berjanji sudah di awal niatnya apa? Mengingkari. Kemudian yang kedua, membawa nama Allah lagi. Nah, adapun yang kedua ini, ya, dia orang yang apa ya namanya? Ya sama-sama ingkar janji tapi kategorinya lebih ringan. Ya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza wa'ada ar-rajulu akhahu wa min niyyatihi an yafiya lahu falam yaji lil mi'adi fala itsma alaihi." Ya. Apabila seseorang berjanji menjanjikan sesuatu kepada saudaranya, sedangkan dia berusaha untuk membayarnya, untuk memenuhinya, akan tetapi dia tidak memenuhinya, falam yaji lil mi'ad. Apa ini kata-kata falam yaji lil mi'ad? Sebentar, terjemahannya takut salah. Falam yaji lil mi'ad. Nah, lil mi'ad. Nah, beliau mengatakan, apabila seorang berjanji kepada saudaranya dan ia berniat untuk menepatinya, namun ia tidak dapat menepati dan datang untuk janjinya, maka ia tidak berdosa. Ya. Nah, jadi misalkan seseorang berjanji, kemudian diniatnya untuk untuk menepati, tapi dia tidak mampu untuk menepatinya, maka tidak ada dosa padanya. Tapi jika dia mampu, maka dia berdosa. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa amma idza kana ikhlaful wa'di ma'allah wa hadza wal iyadu billah nifaqun. Adapun seseorang tatkala berjanji kepada Allah, ya, akan tetapi dia mengingkarinya, maka wal iyadu billah, ini adalah merupakan nifaq, kemunafikan. Fal ikhlafu lil wa'di min abrazi sifatil munafiqin. Mengingkari janji merupakan ciri utama dari orang yang munafik. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dia mengatakan, dia membuat janji kepada Allah, kalau seandainya Allah memberikan karunia-Nya kepadaku, ya, lanasaddaqanna, sungguh kami akan bersedekah, walanakunanna minas salihin, dan kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Kadang orang seperti itu, nanti kalau saya punya harta, punya ini, nanti akan saya akan umroh, saya akan haji. Akan tapi Allah kasih rizki yang banyak, dia enggan, dia eman untuk mengeluarkan uangnya untuk umroh, ya, untuk haji. Padahal dia sebelum dikasih itu, dia berjanji sama Allah, kalau saya punya rizki, kalau Allah memberikan karunia-Nya kepadaku, rizki yang banyak, saya akan umrah. Tapi tatkala Allah kasih rizki yang banyak, dia enggak mau. Ya, Allah mengatakan, falamma atahum min fadlihi bakhilu bima tawallaw wa hum mu'ridun. Tatkala Allah berikan rizki kepada mereka, bakhilu, mereka pelit. Wa tawallaw, bakhilu bi, mereka pelit. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling, ya, dan mereka termasuk orang-orang yang mengingkari. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnah bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Allah mengatakan,
orang yang seperti ini fa'aqabahum, maka Allah akan hukum dia. Dengan apa? Nifaqan, dengan kemunafikan dalam hatinya. Ya, nifaqan fi qulubihim, dengan kemunafikan dalam hatinya. Ila yaumi yalqaunah, pada waktu sampai waktu mereka bertemu dengan Allah. Ya, bima akhlafullaha ma wa'adu. Mengapa? Disebabkan mereka mengingkari apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disebabkan apa saja yang telah mereka dustakan. Jadi hati-hati. Terkadang kita itu menginginkan, ikhwan, tatkala kita lagi sempit, ya Allah saya minta begini dan begitu, ya, tatkala Allah kasih, tapi kita lupa dengan janji kita kepada Allah. Ya, kita lupa dengan janji kita kepada Allah. Nah, kemudian Syekh Shalih mengatakan, wal hasil anna al mu'mina idza wa'ada Allah yajibu alaihi an yusaddiq. Ya, seorang mukmin tatkala dia berjanji kepada Allah, maka hendaknya dia untuk berusaha menepatinya. Wa idza wa'ada an-nas fa hadza mahallul khilaf. Apabila dia berjanji kepada manusia, ini masih ada perbedaan di antara para ulama. Sebagian yang mengatakan wajib memenuhi, sebagian jika janjinya itu bukan janji yang sifatnya mengikat, maka tidak wajib. Akan tetapi yang namanya janji harus ditepati berdasarkan keumuman hadis. Tapi kalau sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk dipenuhi. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membawakan dalil dari Nabi SAW dari Abu Hurairah, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik itu ada dua. Yang pertama, ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berucap dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah dia khianat. Ya. Kemudian beliau mengatakan dari Ibnu Umar secara marfu', yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un, ada 4. Man kunna fi kana munafiqan khalisan. Ada 4 orang yang mana sifat ini ada pada seseorang, maka ia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang munafik yang murni, kata beliau. Munafik murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Ya. Yang pertama adalah idza tumina khana, tatkala diberi amanah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, tatkala dia membuat perjanjian. Kalau yang tadi berjanji, kalau yang ini membuat perjanjian. Ghadara, dia yang pertama kali ngingkari. Ya. Wa idza khasama fajara, apabila dia berseteru, bertengkar, dia berlaku curang. Jadi kalau kita gabungkan hadis yang tadi ada 5. Yang pertama adalah 4 yang tadi, ya. Apabila diberi amanat dia khianat. Apabila berkata dia berdusta. Apabila dia membuat perjanjian, dia yang mengingkari sendiri. Ya. Yang kedua, apabila dia berseteru. Yang keempat, apabila dia berseteru, maka dia yang curang. Dan yang kelima adalah apabila dia berjanji dia yang mengingkari. Kalau yang pertama berjanji, yang kedua ini membuat perjanjian, kesepakatan. Ya, misalkan dalam kesepakatan kita berjanji kalau sudah kita berjanji damai, ya, kita nggak boleh saling serang misalnya. Tapi justru dia yang pertama, ini yang 4 tadi, ya, ahada sama wa'ada. Nah, beliau mengatakan, ya, an-nifaqu yanqasimu ila qismain. Munafik atau nifak itu dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama an-nifaqul akbar wa huwa al-i'tiqadi. Yang pertama adalah nifak akbar, yaitu nifak i'tiqadi. Nifak yang berkaitan dengan akidah.
wa huwa an yudhhiral insanul imana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa yubtina ma yunaqidu dhalika kullah aw ba'dah fahadha fi ad-darkil asfali minan nar li'annahu mukhrijun minal millah. Ya, beliau mengatakan nifaq yang pertama adalah seseorang menampakkan iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari akhir. Akan tetapi ya, di dalam batinnya justru dia menolaknya. Ya, seperti orang-orang munafik zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dan orang yang ini merupakan keraknya neraka. Dalam ayat Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, yaitu munafik i'tiqadi, mereka tempatnya di neraka yang paling bawah. Wal'iyadzu billah. Ya, li'annahu mukhrijun minal millah. Karena orang yang munafik i'tiqadi, dia ini keluar dari agama Islam. Ya. Wa hadza la yajtami'u mal iman, dan yang demikian ini tidak akan berkumpul dengan antar keimanan. Mengapa? Seperti orang-orang yang mengatakan, ya mengapain kita itu mengikuti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kita itu sudah punya dasar hukum, kita itu sudah punya asas. Ya. Maka ini bisa jadi dia masuk ke dalam munafik i'tiqadi. Ya, seperti yang orang-orang yang mengatakan ya semua agama sama. Ya. Agama itu harus berdasarkan akal. Itu bisa jadi, saya katakan bisa jadi mereka masuk ke nifaq i'tiqadi. Ya. Mengapa? Karena bisa jadi ucapannya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwasanya Allah nanti di hari kiamat pohon-pohon gharqad, ya, pohon gharqad akan berbicara. Ya, orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon gharqad. Mereka orang pohon gharqad akan berbicara, wahai muslim, wahai orang muslim, orang-orang Yahudi ada di belakangku. Nah, kira-kira masa sih mohon bisa bicara? Enggak percaya saya. Sekarang saya yang bertanya, mungkinkah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdusta? Enggak mungkin. Ya. Kalau kita enggak mempercayainya, berarti kita menganggap Nabi berdusta. Kita imani saja. Ya. Allah mengatakan al-yawma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka, ya, dan yang berbicara adalah tangan dan kaki menjadi saksi. Orang berpikir, mana mungkin, masa Quran itu adalah kitab, nggak percaya saya, masa tangan bisa bicara? Ya, ini kita pakai logika, maka kita tidak boleh seperti itu. Maka kita harus mempercayainya, ya, harus mempercayainya dan wajib hukumnya, karena ya merupakan salah satu gelar as-siddiq ya, yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Gara-gara apa? Membenarkan kejadian aneh yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Mana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Masjidil Aqsa, setelah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Mana mungkin kan? Ya, dalam satu malam saja. Nah, orang logikanya, kalau kita pakai logika terus, ya tidak mungkin. Kecepatan sekarang yang tercepat adalah kecepatan cahaya. Ya, menuju matahari saja berapa tahun kecepatan cahayanya? Berjuta tahun mungkin. Ya. Nah, dan ini kalau Allah sudah berkehendak, ketika berkata kun fayakun. Ya. Nah, bisa jadi kalau
orang-orang yang mendustakan ayat Allah Al-Quran, mendustakan hadis yang sahih, itu bisa diancam masuk dalam nifaq i'tiqadi. Wal'iyadzubillah. Dan nifaq ini mengeluarkan pelakunya dari Islam, sadar atau tidak sadar. Nah, kemudian nifaq, jenis nifaq yang kedua, bismillah. An-nifaqul asghar wa huwa amali. Nifaq kecil atau nifaq amali. Wa huwa an yudhhira al-insan ala niyatan salihatan wa yubtinu ma yukhalifu dzalik. Yaitu seseorang menampakkan amalannya yang saleh, akan tetapi di hatinya itu bertentangan dengan itu. Ya. Kal ityani bil umuri allati dzakaraha sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Ya, seperti dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini dan begitu padahal beliau tidak mengatakannya. Ini juga termasuk nifaq. Wa hadza la yukhriju minal millah walakin yunqisul iman. Ya. Akan tetapi perkataan seperti ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama, akan tetapi mengurangi keimanan. Ya. Jadi mengurangi keimanan. Jadi, kalau kita berdusta itu mengurangi keimanan. Kita berbohong mengurangi keimanan. Nah, wa qauluhu ta'ala, idza tumina khana. Ya, apabila seseorang itu diberi amanah dia khianat, ini merupakan bagian dari bagian kemunafikan. Kemunafikan amali. Wa hiya an yakhunul mar'ul amanata, yaitu seorang mengkhianati apa yang diberikan amanah kepada dia. Nah, wal amanatu mafhumuha wasi'un. Amanah ini, ya, yang dimaksud dengan amanah adalah luas pemahamannya. Jadi orang berkaitan orang itu mengatakan amanah itu apabila diberi perbuatan, pekerjaan, ya. Padahal amanah itu luas maknanya. Ya, beliau mengatakan falaisatil amanatu fil amwali wal hisab. Bukan, amanah itu bukan hanya pada masalah harta atau hitungan saja. Fal muhafazatu 'ala al ibadati amanatun. Menjaga ibadah itu adalah amanah. Menjaga ibadah adalah amanah. Was-sidqu fil hadisi amanatun. Berbicara dengan benar adalah amanah. Bal yadkhulu fi dzalika al-ghusl minal janabah. Bahkan mandi janabah pun juga termasuk ada amanahnya. Kalau orang enggak amanah mandi biur sudah. Sudah mandi sudah mandi junub sudah. Padahal masih banyak yang, atau masih ada beberapa yang tidak tersentuh air. Ya, memenuhi ibadah itu adalah amanah. Wa kadzalikal amal wadhifi amanatun. Dan juga amal, ya, pekerjaan itu juga termasuk amanah. Fa idza lam yakum al muwazzaf bi amalihi kama yanbaghi wa dhayya al waqt wa attala a'mal an-nas faqad khana al amanah. Ya, apabila seseorang diberi seorang pegawai, ya, dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang disyaratkan, atau dia menyia-nyiakan waktu, atau dia menelantarkan pekerjaannya, maka dia termasuk orang yang khianat, orang yang tidak amanah. Ya, misalnya dia datang harusnya masuk 6:30 atau jam 7, kemudian pulang jam 3, dia datang 7:30, maka ini dia tidak amanah. Ya, kecuali ada uzur, izin, afan saya izin, qadarullah ada begini dan begitu, tidak masalah. Tapi kalau dia itu tidak ada uzur, ya maka dia khianat namanya. Ya, dia khianat. Dan juga pada tulab, santri-santri, ya, yang harusnya kalian itu atau kita diberi amanah oleh orang tua untuk belajar, untuk murajaah, untuk menghafal. Di sekolah guyon dok, di sekolah mainan, ya, di sekolah enggak murajaah. Ya, ini tidak boleh. Ini berarti tidak amanah. Ya. Nah, dan amanah
itu luas maknanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah ibadah. Wa takhunu amanatikum, dan kalian juga ya jangan berkhianat terhadap apa-apa yang diberikan amanat kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Ini masya-Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Addil amanata ila man i'tamanak. Tunaikan amanahmu kepada orang yang memberi amanah kepadamu. Tunaikan amanahmu kepada orang yang memberi amanah kepadamu. Wa la takhun man khanak, dan janganlah kamu itu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Mengapa? Apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kita berkhianat kepada orang mengkhianati kita, kita tampakkan ya sifat kita. Kita tampakkan sifat kita yang amanah. Walaupun kita dikhianati, kita amanah. Ya, kalau orang mengkhianati kita sering, kemudian kita amanah, bisa jadi dia orang ini sering saya, padahal sudah sering saya zalimi, tapi kok dia tetap aja menjalankan amanah. Bisa jadi hidayah masuk pada dirinya melalui sikap kita. Nah, kita lanjutkan. Nah, di antara bentuk amanah adalah misalkan seorang menjadi qadhi, menjadi hakim, ya, dia harus memutuskan sesuatu sesuai dengan apa yang ada, yang sesuai dengan kenyataannya, ya, atau dia la yahillu haraman wa la yuharrimu halalan. Dia tidak boleh menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Ya, fa inna ma yaqdi bi nahwi ma yasma'. Sesungguhnya dia memutuskan sesuatu dengan apa yang dia dengar. Jadi tidak boleh dia memutuskan sesuatu dengan dengan perasaan. Makanya hakim dalam Islam itu tidak boleh perempuan. Hakim itu tidak boleh perempuan. Di dalam Islam tidak boleh hakim itu perempuan. Mengapa? Karena wanita itu suka bawa perasaan. Ya. Suatu ketika dikisahkan, Allah alam kisah ini sahih atau tidak, dikisahkan ada seorang wanita yang mengambil anak wanita yang lain. Kemudian si ibu kandungnya ingin melaporkan kepada hakim untuk bahwasanya ini adalah anakku. Dia tidak punya bukti. Apa buktinya anakmu? Ini anakku. Dia hakim tidak tahu bukti. Bertengkar di majelis hakim tersebut, si wanita, si pencuri anak ini sama si ibunya bertengkar. Akhirnya hakim sudah. Kalau begitu, begini saja. Anak itu biar adil, kita belah jadi dua. Setengah buat ibu yang ini, setengah buat ibu yang itu. Si penculik ini, ya sudah kalau begitu saya setuju. Si penculik, si ibunya, jangan ya hakim, sudah tidak apa-apa, biarkan dia itu dirawat sama si ibu yang itu. Kemudian hakim memutuskan, maka sesungguhnya ibu yang benar adalah yang tadi. Mengapa? Tidak mungkin seorang ibu ya bisa melihat anaknya celaka. Kemudian si penculik itu ditangkap oleh hakim tersebut. Allah alam kisah ini benar atau tidak. Nah, tapi kitab ini ditulis oleh para ulama di dalam buku-buku cerita tentang masalah hakim ini. Allahu a'lam. Nah, kita lanjutkan. Nah, wa inna ma yaqdi bi nahwi ma yasma'. Hendaklah hakim memutuskan sesuatu dengan apa yang dia dengar. Wa bima tuwaffiru lahu minal adillati wal qara'in wasyahadat.
Dan hendaklah dia memutuskan dengan apa saja, ya, baik dari tanda-tanda atau qarinah atau persaksian-persaksian. Falau annal qadi qada laka bihaqqi akhika wa anta ta'lam fa inna qada'ahu la yuhillu laka dzalik. Ya. Wa inna ma takunu qad akhadta qit'atan minan nar. Apabila seorang hakim, ya, memutuskan sesuatu terhadap saudaramu, ya, sedangkan engkau tahu, padahal qadanya dia, hukuman dia itu tidak sesuai. Bisa jadi kan kalau sekarang itu ada yang namanya advokat, ya, pengacara. Itu pengacara itu Masya Allah, ya, dia bisa berkata yang hak itu jadi batil, yang batil bisa jadi hak, ya. Entah bagaimana caranya, Allahu a'lam, ya, dipelintir-pelintir hukum, dipelintir-pelintir bukti, ya. Dengan pengacara yang mahal, semakin pengacara itu semakin mahal, ya, semakin pengacara semakin berkualitas, semakin mahal dia, ya. Makanya kalau pengacara Allahu a'lam yang sifatnya dia itu yang tidak amanah, itu dia rata-rata orang-orang lebih kaya daripada hakim, ya, lebih kaya daripada hakim, ya. Dan apabila keputusan hakim itu salah, ya, sedangkan kita tahu bahwa itu keputusan yang salah, tapi kita diam, maka kata beliau, qad akhadta qit'atan minan nar, sungguh kamu itu telah, ya, telah mengambil bagian dari api neraka. Harusnya kamu menjadi saksi, berkata kepada hakim, kalau perbuat sebenarnya begini dan begitu. Berhubung kamu ditolak, kamu telah memenuhi, telah menyampaikan yang benar. Tapi kalau kamu diam saja, kalau kita diam saja, kita tahu itu salah tapi kita diam saja, maka kita sama saja, ya, tolong menolong dalam keburukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam keimanan dan ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Terus ada hadis Nabi SAW mengatakan, idza ijtahada al-hakimu fa akhta'a falahu ajrun, fa in asaba falahu ajran, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kan ada hadis, Ustaz. Nabi SAW berkata, apabila seorang hakim telah berijtihad dan dia salah, maka dia dapat satu pahala. Dan apabila dia ijtihadnya itu benar, maka dia dapat dua pahala. Berarti hakim tidak pernah salah. Tidak. Kata-kata ijtihada, Nabi SAW tidak mengatakan idza qadal hakim, apabila hakim memutuskan, tidak seperti itu, tapi ijtihada. Ijtihad itu adalah suatu proses, ya, untuk mengambil hukum atau istinbat. Misal seorang ulama berijtihad, apa hukumnya narkoba? Bismillah. Narkoba itu hukumnya halal atau haram? Haram. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Tidak ada. Antum cari di Al-Quran, di hadis, dalil tentang haramnya narkoba tidak ada. Kecuali para ulama ijtihad dulu. Ijtihad dulu. Bagaimana cara ijtihad? Yang pertama adalah dia harus tahu asal hukum. Hukum ayat yang mau dijadikan rujukan, dikiaskan dulu. Ternyata hukumnya adalah ada banyak. Yang pertama, narkoba memabukkan, menghilangkan akal.
Yang kedua narkoba mudarat. Dalilnya apa? Banyak. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azl rijzun min amali syaitan fajtanibuhu. Ya, kemudian wala la dharar wala dirar. Banyak dalilnya. Hukumnya ini, hukumnya hukum khamr, hukum memudaratkan diri haram. Kemudian diambil fara'. Ya, hukum haram, dalilnya ada, asalnya ada. Fara'nya apa? Cabangnya. Yang mau jadikan hukum itu apa? Narkoba. Apakah narkoba sama seperti khamr? Dilihat. Ternyata sifatnya beda. Kalau narkoba sifatnya padat, khamr sifatnya cair. Nah, kalau dari sifat ini tidak. Akan tapi sifat yang lain. Khamr menghilangkan akal, narkoba menghilangkan akal. Contreng, benar. Khamr memudaratkan, narkoba memudaratkan, contreng, benar. Maka keluarlah satu hukum dari hukum khamr tadi, ya, turun ke hukumnya narkoba tadi. Maka diputuskan narkoba hukumnya haram. Harus dengan yang namanya penelitian, istiqra namanya. Sama seorang hakim kalau memutuskan, maka dia harus istiqra, melakukan penelitian. Saksinya apa? Bisa diterima enggak persaksiannya? Ya, buktinya dan yang lain. Maka tatkala dia benar-benar memutuskan berdasarkan qarinah-qarinah yang tadi, dan jika dia salah dan memang benar niatnya memang benar-benar adil tapi qadarullah salah, maka dia mendapat satu pahala. Tapi jika sudah ini anak tetangga, ini anak polisi, anak ini misalkan, misalnya, ya, kemudian dikasih keringanan, di keringan akhirnya dibebaskan. Nah, maka dia bukan nggak berdosa, kan salah. Kalau salah hakim itu kan berarti nggak berdosa, dapat satu pahala. Dia nggak ijtihad namanya, asal memutuskan. Atau mungkin seperti lelucon dulu kita waktu PPL di pengadilan agama, waktu itu ketua hakimnya beliau mengatakan, siapa yang tahu singkatan hakim? Beliau sendiri yang ngomong, diam, hakim apa singkatan? Ternyata singkatannya hakim, hubungi aku kalau ingin menang, katanya. Kita semua ketawa. Nah, tidak, ini bercanda, kata beliau. Nah, ini bercanda. Ya, hakim hubungi aku kalau ingin menang. Ini kata beliau. Beliau sendiri yang ngomong. Kita nggak tahu apanya. Nah, ya. Jadi kalau seorang hakim memutuskan dengan qarinah, dengan ijtihad, dengan proses ijtihad tadi, maka jika dia salah, maka dia mendapatkan pahala, nggak dapat dosa. Ya, sebagian para ulama mendoifkan, menhasankan suatu hadis, ya, apabila memang yang memutuskan ini doif, ini hasan, memang pakarnya berdasarkan penelitiannya, maka jika dia salah tidak berdosa. Tapi kalau kita itu terkadang di antara salah satu organisasi memutuskan hadis ini doif, siapa yang ahli dalam bidang hadis ini di Indonesia mengatakan hadis ini doif, hadis ini hasan? Siapa yang ahli? Sudahkah membaca kitab-kitab ulama dari kalangan para ulama? Siapa yang ahli mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini hasan? Kalau kecuali kita taklid, hadis ini dhaif didhaifkan oleh ulama ini masalah. Tapi kalau kita mengatakan tiba-tiba hadis ini dhaif, siapa kita? Kita bukan muhaddis, tapi muhaddas. Banyak hadasnya, hadas besar, hadas kecil. Allahu a'lam. Silakan adzan. Tafadhal.
الصلاة القائمة آت محمد وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan sedikit sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengakhiri kajian kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita ancaman ya bagi siapa yang melakukan persaksian palsu atau ya di antaranya dari misalkan di antara kita ada yang pengacara misalnya. Beliau mengatakan innakum takhtasimuna ilayya, sesungguhnya kalian itu sering kali mengadukan sengketa kepadaku. Wala'alla ba'dakum alhanu bihujjatihi min ba'd, boleh jadi di antara kalian ada yang lebih pandai bersilat lidah daripada kalian. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an biqaulihi fa innama uqatti'u lahu qit'atan minan nari fala ya'khudhuha. Maka barang siapa yang kuputuskan menang dengan menciderai ya, dengan menciderai hak saudaranya atau mengambil hak saudaranya berdasarkan kepandaian argumentasinya atau silat lidahnya, berarti telah kuambilkan untuknya qit'atan minan nar, yaitu bagian dari api neraka. Kemudian beliau mengatakan fala ya'khudha, maka janganlah kalian sekali-kali mengambilnya. Ini ancaman kalau kita melakukan persaksian palsu ya, sesalah apapun kita ya, jangan sampai kita melakukan persaksian palsu. Terkadang orang berkata ya, mentang-mentang dia sudah tahu Allah itu Maha penerima tobat, tidak apa-apa saya berdusta saat ini, nanti saya tobat. Tobat itu syaratnya 3+1 ya, kalau tobat itu berkaitan dengan hak Allah maka syaratnya 3. Yang pertama adalah meninggalkan dosa tersebut, kita tinggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, kita berazam itu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi ya. Dan yang ketiga adalah menyesal. Maka siapa yang mengumpulkan 3 perkara ini maka dia telah bertaubat. Tapi orang misalnya dia tidak mengumpulkan 3, cuma 2, dia sudah meninggalkan ya, dia sudah tidak mengulangi tapi tidak ada penyesalan di dalamnya, maka ini bukan taubatan nasuha, justru bangga. Misal bertato, misalnya contoh ya, misal bertato, orang bertato dia sudah, saya nggak mau menambah lagi tatonya ya, meninggalkan kan sudah, saya sudah nggak mau saya sudah menjauhi itu, sudah saya nggak mau kumpul-kumpul. Tapi tatkala tatonya ada, dia bertanya, antum misalkan dikata dulu ini saya masih mursal, ini saya, sambil bangga-bangga dulu ini saya. Nah ini berarti tidak menyesal dia. Harusnya dia menyesal, tapi dia justru bangga. Nah ini tidak boleh ya, harus ada penyesalan ya, tobat itu. Maka kalau sudah ada 3 syarat ini, insya Allah Allah akan menerima tobat kita. Adapun yang berkaitan dengan hak hamba, yang keempat, hak sesama manusia, yaitu harus diikhlaskan oleh pihak tersebut. Allah menerima, tapi bisa jadi orang ini nanti akan menuntut kita di hari kiamat. Ya Allah, dulu dia telah ya menzalimiku dalam pengadilan begini dan begitu. Ya, bisa jadi amal ibadah kita sedikit diambil sama dia ya, jadi hati-hati kita dengan hak sesama muslim. Tobat Allah terima tobatnya, tapi kamu pasti punya hutang, orang tersebut masih belum mengikhlaskan. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ini ada pertanyaan.
Nah, bagaimana menyikapi seorang istri yang sering melarang suaminya untuk bersedekah karena menganggap mereka masih kekurangan? Apakah dalam hal ini suami boleh berbohong? Sebagaimana sedekah sebaiknya tangan kanan tidak mengetahui yang diberikan tangan kiri, atau sembunyi-sembunyi. Tapi dalam masalah ini kita tidak perlu berbohong. Diam aja, nggak usah dikasih tahu. Ya, kita sedekah itu tidak, suami sedekah itu tidak butuh izin istri. Dengan syarat suami telah memenuhi kebutuhannya. Ya. Kalau antum merasa istri antum seperti ini, maka ya kalau sedekah jangan bilang-bilang, sudah sedekah. Ya, jangan bilang-bilang. Dan berarti istri ini tidak, atau mungkin imannya kurang, atau mungkin belum tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kau infakkan dari kebaikan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan ganti. Dan Allah menggantinya itu bukan pasti selalu dengan harta, tidak. Bisa jadi dengan kita sering infak, kita nggak sakit-sakit satu keluarga. Ya, coba bayangkan misalkan kita nggak infak, ya, harta kita bertambah, tapi anak kita dikasih sakit sama Allah. Harta kita suruh dibuat bayar rumah sakit, kita nggak dapat pahala, tapi harta kita masih tetap berkurang. Kan seperti itu, ya. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah mengatakan dalam surat Saba, ya, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kau infakkan dari kebaikan, itu Allah akan ganti. Atau bisa jadi gantinya dengan anak yang soleh, yang sering mendoakan, atau dengan pahala yang benar, yang besar. Ya, wallahu khairur raziqin. Dialah Allah yang Maha memberi rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dialah sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang sholat, ya, yang bersedekah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya dia itu sesungguhnya dia itu telah berniaga dengan Allah dengan perniagaan yang tidak pernah merugi. Pasti kalau nggak untung di dunia, untung di akhirat. Gak mungkin kita rugi sama Allah tuh. Ya, kalau enggak untung di dunia, kita untung di akhirat. Namun terkadang kita itu yang beranggapan yang namanya rezeki itu dunia. Ya, seperti orang berkata, saya itu sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kok enggak dikabul-kabulkan. Padahal kalau kita resapi doa itu, Allah mengabulkan doa itu, bisa jadi Allah simpan pahalanya di surga. Bisa jadi Allah jadikan itu lebih baik bagi kita. Bisa jadi Allah mengabulkan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Dan orang itu biasanya berkata seperti ini yang berkaitan dengan urusan dunia, tidak pernah berkaitan dengan urusan akhirat. Contoh, dia berdoa hidayah, dia berdoa agar bisa membaca Al-Quran. Jarang orang itu bisa mengatakan, alhamdulillah doaku dikabulkan, saya sekarang bisa baca Quran. Jarang orang bisa begitu. Alhamdulillah doaku dikabulkan, sekarang saya bisa sholat malam. Jarang. Tapi tatkala dunia, misalkan ya Allah saya minta, misalkan ya Allah mudahkanlah saya membeli mobil. Tatkala mobil diberikan, alhamdulillah doa saya dikabulkan. Padahal doa kita minta hidayah itu dikabulkan dari dulu, tapi kita nggak pernah mengatakan itu.
Ya, tapi bukan masalah itu yang jadi masalah. Kita menganggap rezeki itu hanya urusan harta saja gitu loh. Ya. Bisa hanya urusan apa? Harta saja. Padahal kita bisa meninggalkan pekerjaan yang haram. Kita bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allahu a'lam. Jadi kita fahami ya. Mungkin ummahat barangkali hadir di sini, ya, kita itu rizki, Allah itu pasti akan ganti rizki itu, baik dengan harta maupun dengan keimanan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pasti Allah ganti ya. Yang pertama pasti Allah ganti. Yang kedua, kalau kita kekurangan, ya Allah Maha Kaya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia, kalian semua itu fakir. Kalian semua itu miskin. Ya, butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dialah Allah yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Maksudnya apa? Minta kepada Allah. Dan Allah sudah mentakdirkan ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakan Muhammad kepada hambamu, ya, sesungguhnya Allah itu telah menakar rizki itu kepada hambanya dan telah menentukan sesuai dengan ukurannya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau semuanya kaya, siapa yang mau jadi pembantu kita? Siapa yang mau menjadi pegawai? Siapa yang mau buat batu bata? Ini tidak ada. Kalau semuanya miskin, siapa yang mau beli? Kan gitu. Ada kaya, ada miskin, saling menutupi. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu selalu menjanjikan kepada kalian al-faqra, kemiskinan. Kamu mau infak, insyaallah saya kalau dapat misalkan jual beli tanah, insyaallah kalau tanah ini laku dia maklar, saya akan infak 1 juta karena persenannya banyak. Misalkan tanahnya MM-an dapat berapa persen, akan infak 1 juta. Dapat, alhamdulillah. Dia mau mengeluarkan 1 juta kok tebel gitu. 100 ribu ganti 200 saja lah, set gitu. Nah ini kenapa? Ketika mau infak dijanjikan sama setan, kalau kamu infak kamu kan dapat 5 juta. Kalau kamu infak nanti dapatnya cuma 4 juta nanti. Nanti aja kan yang penting infak. Akhirnya gitu. Itu bisikan setan, Pak. Allah mengatakan sendiri, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjanjikan kalian kemiskinan dan senantiasa menyuruh kepada kalian perbuatan keji. Itu setan. Allahu a'lam. Mungkin ada yang lain? Ya, Mas. Apa? Warisan. Nah. Berwasiat kepada anaknya bahwa dia punya, katakanlah punya 9 anak. Dibagi rata. Punya ya perempuan dan laki, tapi tanahnya itu dibagi rata. Nah. Akhirnya orang tua tersebut meninggal. Apakah anak-anak tadi tersebut yang ada lakinya dan perempuannya tetap melanjutkan amanah orang tuanya tadi atau membagi dengan sesuai syariat? Taib. Ketika ada 2 wasiat, Allah berwasiat A, orang tua antum berwasiat B. Kira-kira yang lebih kita utamakan wasiatnya siapa? Allah. Sepakat ya? Allah mengatakan, yusikumullahu, ya, yusikumullah lizzakari mislu hazzil unsayin. Ya, Allah mewasiatkan kepada kalian lizzakari, untuk satu laki-laki bagiannya sama dengan 2 perempuan. Ini wasiatnya Allah. Untuk waris 1 laki-laki 2 perempuan. Wasiatnya orang tua kita dibagi rata. Kira-kira kita ingin melaksanakan wasiatnya siapa dulu? Allah, Mas. Berhubung nanti antum ketika sudah dibagi, perempuan dapatnya sekian, laki-laki sekian, berhubung antum mau berbagi, itu hak antum. Yang jelas dibagi dulu, setelah dibagi sesuai syariat dulu, baru
Kalau antum mau berbagi silahkan. Mengapa? Karena kalau seandainya dibagi rata, itu yang perempuan yang zalim. Dia memakan harta yang bukan haknya. Tapi kalau antum ridha misalkan, bilang aja. Sebenarnya saya maunya dibagi sesuai syariat. Ya, sekian. Nah, tapi bagian saya kasihkan ke kamu. Kalau seperti itu tidak masalah. Tapi dibagi dulu. Nah, berhubung ini adik saya yang satu yang laki-laki nggak mau kalau nanti disedekahkan, kalau nggak dibagi rata, kalau dari awal nggak mau nanti, itu hak dia, itu haknya dia. Ya, memang haknya dia kok, kan seperti itu. Ya, orang-orang liberal sekarang mengatakan nggak adil ini Islam ini. Tapi adil itu tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama. Ya, adil itu sesuai dengan dalil, itu adil. Ya, antum kenapa kok laki-laki boleh nikah 4, perempuan cuma bolehnya 1? Nggak adil ini namanya. Akhirnya gitu. Ya, sekalian aja gitu. Kenapa saya itu makannya sambal? Adik saya yang bayi masih ASI, kasih sambal aja sekalian. Kan gitu. Ya, kalau begitu, maka adil itu tidak harus sama. Adil itu adalah lawannya dari zalim. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil namanya. Nah, Allahu a'lam. Jadi harus dibagi dengan rata dulu. Ya. Berhubung antum sudah dibagi, antum ikhlaskan, sudah dibagian itu kayak kamu deh. Tidak masalah. Harus dibagikan. Karena wasiat orang tua itu, antum yang pertama si perempuan itu, si adik yang perempuan itu zalim, dia termasuk zalim mengambil hartanya antum yang sebagai hak antum. Yang kedua, antum berarti nanti sama orang tua itu antum juga tidak berbakti pada orang tua. Mengapa? Orang tua antum memerintahkan kepada kemungkaran. Harusnya antum cegah itu. Nah, Allahu a'lam. Sudah sih? Terakhir. Saksi. Allahu a'lam. Yang pertama saksi, ya, misalkan hal-hal yang kecil. Jika kita dimintai saksi, maka kita harus datang. Kita harus datang. Jika kita dimintai saksi, ya, misalkan seperti terjadi tadi, antum keluar, misalkan antum pokoknya saya nggak mau tahu. Itu Allah alam, saya tidak tahu jawabannya. Cuman saya takut salah saya. Allah alam, saya tidak tahu apakah hal seperti yang dimaksud antum itu atau tidak. Kemudian yang kedua, apa tadi? Hakim yang dalam hadis tadi adalah hakim yang qadhi. Yang qadhi yaitu memang hakim asli. Nah, namun dan ulama. Namun tatkala kita menghakimi anak-anak kita, maka kita harus seadilnya. Ya, ingat kita harus islah. Jangan kita, anak-anak kita jangan dikatakan mana yang salah, mana yang benar. Tapi islah, bagaimana caranya anak tersebut bisa bisa adil, bisa rukun sama keluarganya. Ya, jangan kita kamu itu salah. Ya, kamu gini. Jangan kita salah-salahkan terus.
Ya, memang benar yang salah itu, tapi bagaimana caranya kita itu bisa mendamaikan anak itu. Ya memang terkadang kita juga masih seperti itu ya. Berarti Allahu a'lam. Jelas kalau dalam hadis idza ijtahadal hakim, dalam riwayat ijtahadal qadhi, yaitu hakim atau qadhi asli, bukan kita yang dapat pahala itu. Nah, Allahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.